I'm 10. I'm 9. I'm 8. I'm 7. I'm 6. I'm 5. I'm 4. I'm 3. I'm 2. And I'm 1. Halo teman-teman, apa kabar? Ada yang mau UTS ya? Atau sedang UTS? Atau sudah UTS? Apapun lah ya, jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti sekolah minggu online. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mengikuti. Permisi, tok tok tok. Loh, kok nggak ada yang bukain pintu? Aku mau masuk gerbang. Aku mau masuk gerbang. Ha, ya, aku masuk gerbang. Siapa yang mau ikut aku? Wah, kita semua mau ikut ya. Oh, gerbangnya siapa? Tuhan Yesus. Ada satu pujian yang mengatakan, aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita pujikan dengan semangat.
mendengarkan. Kita mau makan roti dulu ya. Roti yang mengenyangkan siapa yang tahu ada? Roti apa? Ada roti isi coklat, ada roti isi keju. Wah, tapi ada lagi loh adik-adik yang lebih mengenyangkan, yaitu roti dari firman Tuhan. Kita, teman-teman semua, harus mendengarkan firman Tuhan agar kita dikenyangkan. Ada satu pujian yang mengatakan, "Oh Bapa, Kau sungguh baik, karena kasih-Mu melimpah di hidup." Kita mau memuji Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah boleh memasuki gerbang-Mu. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mengagungkan Engkau karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih ya Tuhan,
Kiranya Tuhan mau pakai setiap telinga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dan kami boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya,
bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, cerita kita minggu ini menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Nah, Simson diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga dia dapat mengalahkan orang-orang Filistin. Dia juga dapat mengangkat pintu gerbang kota. Bukan hanya itu aja adik-adik, tetapi dia juga dapat mengalahkan apa? Mengalahkan singa. Dia dapat mengalahkan singa karena Simson diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga dia dapat melakukan semuanya itu. Nah, adik-adik, dalam hal ini Tuhan juga berpesan kepada Simson bahwa dia tidak boleh memotong rambutnya. Rambutnya tidak boleh dipotong, tidak boleh kena gunting atau bahkan kena pisau cukur. Jadi jikalau rambutnya dipotong atau dicukur, maka kekuatan yang dia miliki akan hilang. Nah, Simson tidak taat pada Tuhan sehingga dia menceritakan rahasia itu kepada Delila, sehingga Delila juga menceritakan semuanya itu kepada orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin sangat membenci
Simson, sehingga orang-orang Filistin itu mencukur rambut Simson, sehingga kekuatan yang dimiliki Simson itu hilang. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita, adik-adik. Tuhan Yesus juga memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus juga memberikan kita kelebihan. Nah, apa sih kekuatan yang kita miliki? Kekuatan yang kita miliki itu banyak sekali, adik-adik. Ada yang bisa mempunyai kemampuan dalam menghitung matematika. Nah, itu merupakan kekuatan atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, ada juga yang pintar menghafal, ada juga yang pintar menari, ada yang pintar bernyanyi, bermain musik, ada juga yang pintar karate, pintar silat, pintar membela diri. Nah, semua kepandaian itu adalah pemberian dari Tuhan. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, bagaimana caranya kita menjaga pemberian Tuhan itu? Yang pertama, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita nggak boleh iri kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Kita harus bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Nah, dan yang kedua adalah kita harus taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh sombong, karena semua kekuatan yang kita miliki, semua kemampuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan meskipun kita mampu, tapi kita tetap harus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan Yesus. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus, karena semua kekuatan yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang keempat, kita harus menggunakan kemampuan kita dengan baik. Nah, itu adalah beberapa cara supaya kita tetap memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga satu lagi, adik-adik. Satu lagi, kita juga harus melatih kemampuan kita. Kita harus melatih terus kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ingat adik-adik ya, kita tidak boleh sombong dengan kekuatan yang kita miliki. Kita tidak boleh sombong dengan kemampuan yang kita miliki, karena semuanya itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan ingin kita menggunakan semua kemampuan yang kita miliki dengan baik. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Untuk menutupi ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah antara satu sama yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.